Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur saat ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah untuk menikmati persekutuan baik dengan Tuhan juga dengan sesama orang percaya. Mari saya akan melanjutkan khotbah saya dari surat 2 Yohanes. Ini adalah bagian yang terakhir dari surat itu. Mari kita membaca di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. 2 Yohanes ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Haleluya. Puji Tuhan. 2 minggu yang lalu kita telah belajar bersama-sama bahwa surat 2 Yohanes ini mengajarkan kepada kita tentang resep menjadi gereja yang sehat. Tentang rahasia menjadi gereja yang sehat. Kita telah melihat bagian yang pertama di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6 yang mengajar kepada kita bahwa gereja yang sehat itu harus peka terhadap kebutuhan hidupnya sendiri. Gereja ini memiliki kebutuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Ini yang harus kita pahami, saudara. Gereja yang sehat itu memiliki hubungan pribadi yang menyelamatkan dengan Allah Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Jadi kalau kita mengaku percaya, kita mengaku Kristen, kita mengaku pengikut Kristus, tetapi sesungguhnya kita tidak memiliki hubungan dengan Bapa, tidak memiliki hubungan dengan Allah melalui Yesus Kristus, sesungguhnya kita bukan gereja yang sehat. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh memiliki hubungan yang benar dengan Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, maka kita tidak akan memiliki Bapa, kita tidak memiliki Allah. Kita tidak memiliki pengharapan di dunia ini. Semua kita akan binasa karena murka Allah. Maka betapa pentingnya kita menjadi gereja yang sehat. Amin. Milikilah benar-benar persekutuan dengan Tuhan melalui Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus itu. Gereja yang sehat adalah gereja yang menerima kasih karunia, yang menerima rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus.
Kita sudah membaca di ayat pertama sampai ayat yang ketiga bahwa seorang Kristen yang sejati itu telah menerima kasih karunia yang menyelamatkan jiwanya. Amin. Orang Kristen sejati itu menerima rahmat, menerima belas kasihan, sehingga dia mengalami pengampunan dari segala dosa-dosanya hanya oleh anugerah Allah saja. Dan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, memiliki kehidupan Kristen yang sehat, dia mengalami damai sejahtera. Buah dari kasih karunia yang kita terima dari Bapa melalui Yesus Kristus, buah dari menerima rahmat adalah damai sejahtera. Kita memiliki damai sejahtera dengan Allah, kita memiliki damai sejahtera dengan diri kita sendiri, kita memiliki damai sejahtera dengan sesama. Ini ciri gereja yang sehat. Bapak Ibu, kalau tidak bisa berdamai dengan Allah, kita bukan seorang Kristen yang tulen. Kalau kita selalu dilanda dengan kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, kita enggak punya damai sejahtera Kristus. Ingat kata Tuhan Yesus, aku memberikan damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera yang tidak sama seperti damai sejahtera dunia, tetapi damai sejahtera karena persekutuan di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus itu. Amin. Dan kita akan punya damai sejahtera dengan orang-orang percaya yang lainnya. Saya bisa hidup berdampingan dengan siapapun juga. Bahkan terhadap orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang membenci kita, kita masih bisa memiliki damai sejahtera itu karena kita telah diselamatkan dan beroleh persekutuan dengan Bapa. Itu gereja yang sehat. Dan gereja yang sehat, jemaat yang sehat itu hidup di dalam kebenaran. Dia taat pada firman Allah. Gereja yang sehat hidup di dalam kasih. Ingat hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hartamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Amin. Bahkan jauh lebih dalam lagi Yesus mengatakan, hendaklah engkau saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dan gereja yang sehat, seorang Kristen yang tulen, dia hidup dalam ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Mari jangan lupakan saudara, rahasia yang pertama tentang gereja yang sehat, milikilah hubungan yang benar dengan Allah melalui iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita mengalami kasih karunia, mengalami rahmat, mengalami damai sejahtera oleh karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Amin. Kalau Bapak Ibu percaya pada Injil, ada damai sejahtera di hati. Amin. Dan mari kita hidup dalam kebenaran. Mari kita hidup dalam kasih dan mari kita hidup dalam ketaatan kepada perintah-perintah Kristus. Ini ciri-ciri seorang Kristen yang tulen, seorang Kristen yang sejati, seorang Kristen yang sehat. Nah, di dalam bagian yang kedua, di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13 ini, Rasul Yohanes menyatakan bahwa gereja yang sehat itu harus waspada terhadap bahaya penyesatan. Bapak Ibu, saya harus mengatakan bahwa kata-kata penyesat, kata-kata bidat itu enggak populer sekarang ya. Ya, gereja yang bicara tentang penyesatan itu seolah-olah tidak punya kasih. Karena kalau kita ngomong adanya penyesatan, artinya kita menyatakan orang lain salah, orang lain tersesat, tetapi kita benar. Saudara, kebenaran rohani sekarang ini kebanyakan subjektif. Kebanyakan bersifat relatif, itu yang berbahaya, saudara. Orang-orang berkata seperti ini, kalau engkau percaya sesuatu itu benar dan itu baik untuk kamu, baiklah kamu percaya itu. Tetapi aku punya kepercayaanku sendiri, aku punya keyakinanku sendiri. Dan aku senang dengan itu, aku mengalami manfaat dengan itu, dan jangan ganggu saya. Jangan katakan saya sesat. Saudara, makanya jarang ya khotbah-khotbah tentang waspada terhadap penyesatan, karena memang sekarang ini yang didengung-dengungkan itu apa?
Toleransi. Tapi apakah ada toleransi Allah terhadap dosa? Halo? Adakah toleransi Allah terhadap penyesatan? Ingat kata Tuhan Yesus, kalau ada seorang yang menyesatkan salah seorang dari anak kecil ini, lebih baik sebuah batu kilangan diikat ke leher lalu dibuang kemana? Buang ke laut. Tapi itu tidak lebih berat daripada kalau kita masuk ke neraka untuk selama-lamanya. Jadi saya harus memberitahu ini saudara, banyak orang yang tidak suka bicara soal penyesatan. Karena dianggap itu tidak ada kasih. Karena menyatakan sebagian orang salah, menyatakan sebagian orang benar. Tetapi kalau saudara membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, dengan serius, maka Bapak Ibu akan menemukan bahwa Alkitab banyak berurusan dengan yang namanya penyesatan. Bahkan kita membaca tadi di dalam ayat yang ke-7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ayat 8 mengatakan waspadalah. Jadi kalau kita tidak mau bicara penyesatan saudara, kita nggak percaya Alkitab, karena Alkitab banyak berbicara tentang penyesatan. Tidak hanya di surat 2 Yohanes ini, dalam Matius pasal 24, dalam surat Korintus, dalam kitab Wahyu, banyak dibicarakan tentang penyesatan. Banyak ditulis tentang antikristus. Jadi kita harus juga mau merenungkan kebenaran tentang penyesatan ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena ini firman Allah saudara. Kita membaca ayat yang ke-7, kita membaca ayat yang ke-8 bahwa Yohanes mengingatkan jemaat pada waktu itu. Tidak hanya mengingatkan mereka tetapi mengingatkan kita sekarang juga bahwa ada bahaya penyesatan. Akan muncul dikatakan, bahkan telah muncul kemana? Ke seluruh dunia. Mereka ini menyesatkan. Mereka disebut sebagai antikristus. Dan setiap penyesatan yang menggunakan nama Kristen, itu yang bahayanya saudara ya. Penyesat tetapi bernaung dalam nama kekristenan. Dan mereka selalu menyimpangkan kebenaran tentang Yesus Kristus. Dikatakan ayat yang ke-7, yang tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia. Hati-hati kalau bicara soal kealahan saudara, jangan sampai keliru. Sebab kalau kita salah memahami kebenaran tentang Allah, itu dampaknya kehidupan kekal kita bisa enggak menjadi kenyataan. Kenapa? Sebab kita mempercayai Allah yang salah saudara. Lihat. Mereka menyangkal kemanusiaan Yesus Kristus. Dan tidak hanya menyangkal kemanusiaan Yesus Kristus, kalau kita belajar sejarah gereja, maka mereka juga menyangkal keilahian Yesus. Mereka menyangkal keselamatan hanya oleh anugerah saja, hanya oleh kasih karunia saja dan oleh iman saja. Mereka mempromosikan kekuatan manusia, usaha manusia untuk memperoleh keselamatan. Kesombongan kita lah yang sedang dibangun oleh nabi-nabi palsu ini. Supaya kita tidak menerima karya Kristus di atas kayu salib. Dan pada akhirnya kita mempercayai diri kita sendiri. Ingat setiap kecongkakan itu adalah dosa. Amin. Dan karena manusia itu cenderung sombong saudara ya. Kita mudah atau rentan terhadap bahaya penyesatan. Mari jangan merasa ini kok tidak penuh kasih ngomong soal penyesatan. Justru karena Rasul Yohanes mengasihi jemaat, Rasul Yohanes mengasihi kita, dia katakan waspada terhadap bahaya penyesatan. Amin. Ini penting, saya tidak bisa men-skip berita ini dan saya mau memilih berita-berita lain yang enak didengar telinga. Saudara, ini makanan rohani yang sangat penting supaya kita menjadi gereja yang sehat.
Mari, ada 4 cara yang Yohanes kemukakan dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-13 ini tentang bagaimana kita dapat waspada terhadap bahaya penyesatan. Yang pertama, perhatikan bahwa untuk kita dapat waspada, berjaga-jaga terhadap bahaya penyesatan adalah kita harus sadar bahwa penyesatan itu ada. Ini yang paling penting, saudara. Ya seperti sekarang ini, saudara hati-hati ya. Kita seringkali sudah tidak sadar lagi kalau COVID itu masih ada. Ya Pak ya. Kalau orang sudah berpikir COVID sudah nggak ada, sudah bebas semuanya. Ternyata minggu yang lalu ada saudara kita yang positif COVID. Kalau orang sudah tidak menyadari adanya bahaya COVID, ya dia akan nggak waspada. Tapi tidak berarti bahwa kita harus takut, harus gentar, gelisah, kehilangan iman. Tidak, saya hanya memberi contoh saja, gambaran saja. Contoh, kalau Bapak Ibu berpikir bahwa tidak bahaya berdekatan dengan seorang yang kena tuberkulosis, Bapak Ibu akan asik aja bergaul dengan dia. Sampai tiba-tiba Bapak Ibu tertular. Iya Pak ya. Kalau Bapak Ibu tidak sadar, mungkin penyakit yang lebih ringan, bahwa panu itu menular. Bapak Ibu akan santai aja berpegangan dengan orang yang berpenyakit panu. Karena nggak sadar akan bahayanya. Tetapi kalau orang sadar bahwa tuberkulosis itu menular, kalau panu itu menular, COVID masih ada, orang akan berjaga-jaga. Orang akan waspada. Nah, Yohanes mengajarkan, kalau kita mau waspada terhadap bahaya penyesatan, kalau kita mau terpelihara keselamatan jiwa kita, sadar bahwa penyesatan itu ada, saudara. Dan masalah yang berat, orang yang akan menyesatkan kita tidak memakai label penyesat, tidak memakai label nabi-nabi palsu, tetapi pakai label pendeta. Pakai label hamba Tuhan. Pakai label pelayan Kristus, bahkan mungkin gelarnya doktor teologi, atau magister teologi, atau sarjana teologi. Dia datang sebagai pendeta yang kita tidak punya curiga penampilannya itu membahayakan, tatapan matanya baik, orangnya halus, perangainya bagus, menggunakan istilah-istilah Alkitab, mendasarkan ajarannya pada Alkitab, sekalipun itu sebenarnya salah. Makanya saya menasihatkan supaya Bapak Ibu sungguh-sungguh membaca Alkitab sendiri. Amin. Amin. Supaya nggak mudah disesatkan Bapak Ibu. Loh saya kalau Bapak Ibu kayak sekarang ini enggak bawa Alkitab atau enggak bawa Alkitab di sini, enggak mau membaca, saya bisa omong apa aja Bapak Ibu tidak ngerti kok. Atau mungkin di situ tidak ditayangkan ayat yang saya mau baca, Bapak Ibu tidak ngerti kok yang saya ngomong sumbernya dari mana. Saya bisa cerita apa saja, saya bisa ngawur, saya bisa keliru. Makanya di dalam surat 1 Timotius, 2 Timotius, jemaat itu adalah penjaga bagi gembalanya supaya nggak tersesat juga begitu. Wah ini Om Doni salah tafsir ini. Bapak Ibu kalau saya salah tafsir tolong saya diingatkan. Mau? Mau? Loh kalau enggak ada yang mau sih, sayang saya enggak sih? Loh enggak ada yang sayang? Emotikonnya air mata sini. Mari sadar ada bahaya penyesatan dan itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Dan mereka menampilkan diri sebagai pelayan Kristus. Serigala berbulu domba. Mereka mengajarkan Kristus-Kristus yang lain, Yesus-Yesus yang lain. Dia menolak Yesus sebagai manusia. Dia bukan Allah di dalam daging. Ada yang mengatakan
ini kelompok Gnostik, Yesus itu adalah manusia biasa yang dekat dengan Tuhan, tetapi dia menjadi begitu rupa karena Kristus hinggap kepadanya pada waktu pembaptisannya. Tetapi sebelum dia disalibkan, Kristus meninggalkan dia. Macam-macam ajaran sesat, saudara. Alkitab mengatakan, Yesus sepenuhnya Allah, dia sepenuhnya manusia. Dia mati sebagai manusia sejati. Dia mati sebagai Allah sejati yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Amin. Amin. Ini yang perlu kita pahami. Bahkan kalender itu salah. Kita nggak sedang memperingati nanti kenaikan Isa Al-Masih. Kita tuh nanti memperingati kenaikan Yesus Kristus. Amin. Amin. Karena tidak ada di Alkitab berikanlah dia nama Isa sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Enggak ada. Berilah dia nama Yesus. Itu contoh, saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dia adalah pribadi kedua dari kealahan kita yang Tritunggal itu. Ingat, Allah itu Esa tetapi tiga pribadi. Tiga pribadi tetapi Esa. Bapa itu berbeda dari anak. Anak berbeda dari Roh Kudus. Roh Kudus berbeda dari Bapa. Ketiga-tiganya ini berbeda tetapi satu. Yaitu Allah yang namanya Yahweh. Ini memang tidak bisa diterima dengan persepsi akal semata-mata, saudara. Kebenaran ini harus diterima dengan iman. Hati-hati ya dengan paham Yesus only. Bapa ya Yesus, Yesus ya Bapa, Yesus ya Roh Kudus ya Yesus. Bukan, Bapa bukan Yesus. Yesus bukan Bapa. Yesus bukan Roh Kudus bukan Yesus. Tetapi ketiga-tiganya adalah Allah. Tidak dapat terpisahkan satu untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya kalau mau bicara tentang Tritunggal ini bisa 6 sesi. Kapan-kapan kita belajar secara khusus ya tentang teologia proper atau tentang kealahan. Supaya Bapak Ibu bisa paham. Sebab doktrin yang salah tentang Yesus itu dampaknya kematian kekal, saudara. Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dia sepenuhnya Allah, dia sepenuhnya manusia. Supaya dia dapat mati memikul dosa-dosa kita. Dia harus manusia sejati. Tetapi dia harus terlepas dari dosa. Dia harus manusia sempurna dan hanya Allah saja yang sempurna. Dan kalau dia bukan manusia dan bukan Allah, maka dia tidak akan bisa menyelamatkan kita dari dosa. Makanya sadar Bapak Ibu, ada penyesatan. Ngeri ya, Yohanes menyebut para penyesat ini sebagai penyesat dan antikristus. Saya sudah sebutkan ada banyak ayat yang berbicara tentang itu. Kalau di kitab Wahyu disebut sebagai binatang, saudara, binatang yang keluar dari laut, ya, yang diberi kuasa atas bumi untuk menakutkan, meneror dan lain sebagainya. Tetapi sebelum binatang itu muncul, saudara, muncul penyesat-penyesat yang lebih rendah derajatnya. Itulah nabi-nabi palsu. Itulah penginjil-penginjil palsu. Dan mereka datang ke seluruh dunia untuk membuat kita tidak percaya kebenaran tentang Yesus Kristus. Sang firman yang menjelma menjadi manusia. Dia yang sepenuhnya manusia. Dia yang sepenuhnya Allah. Dia yang telah rela mati memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib. Lihat. Dalam Yohanes 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tidak ada sesuatu pun yang dijadikan kalau bukan diciptakan oleh firman. Di dalam dia ada terang dan terang itu adalah kehidupan manusia. Ayat yang ke-14, firman itu menjadi manusia. Makanya Yesus itu adalah Allah di dalam daging. Dia setara dengan Allah. Ingat dalam Filipi pasal yang kedua, yang walaupun
dalam kesetaraannya dengan Allah, tidak memperhitungkan sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi telah mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, menambahkan pada kealahannya itu kemanusiaan untuk bisa mati di atas kayu salib, menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu, kristologi ini sangat penting. Kalau kita salah dengan itu, berarti kita menyembah Kristus yang salah. Saya sering kali mengatakan, saya mempunyai buku, kalau mau pinjem boleh, mau difotokopi juga boleh. Bukan Kristus seperti yang saya kenal, karangan Philip Yancey. Ternyata Philip Yancey itu setelah dia belajar Alkitab secara sungguh-sungguh, dia menemukan bahwa ternyata Yesus yang dia dengar pada saat sekolah minggu itu enggak sama dengan Yesus yang dia baca di Alkitab. Betapa ngerinya kalau kita tersesat, saudara. Kita akan jatuh dalam kebinasaan. Nah, saya juga mau mengatakan, memberi stempel, ya, cap orang itu sesat juga tidak mudah. Sebab memang penyesatan itu ada derajatnya, tergantung dari dampaknya. Ada penyesatan tetapi yang tidak berdampak pada kehidupan kekal. Tetapi kalau sudah berbicara tentang Yesus, tentang kealahan, dan itu keliru, saudara. Kalau kita tersesat dalam hal itu, artinya itu penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Makanya di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-16, bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-3, inilah hidup yang kekal itu, mengenal Bapa yang esa, yang benar, dan mengenal Yesus Kristus anaknya yang dia utus itu. Jadi mengenal itu penting, saudara. Jangan sampai kita salah mengenal dia. Ya, terutama tentang kebenaran tentang Injil Yesus Kristus, kebenaran tentang keselamatan. Lihat sekali lagi, saudara, kalau sudah itu menyentuh masalah Injil, masalah Yesus Kristus, masalah keselamatan, kalau kita tersesat, ujung-ujungnya adalah kematian kekal. Makanya baca Alkitab kita sendiri dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Makanya Paulus kalau ngomong sama Timotius, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Supaya dengan demikian engkau dapat menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan semua orang yang mendengarkan engkau. Saya ini mengawasi diri saya mengawasi ajaran saya. Saya enggak mau saya akhirnya masuk neraka karena saya keluar dari ajaran Kristus. Dan saya sungguh-sungguh karena saya punya tanggung jawab untuk mengajar jemaat. Supaya jemaat juga ada di dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Amin. Amin. Ini perjuangan, ini bukan sesuatu yang saudara pikir simpel. Mempersiapkan sebuah pengajaran seperti ini dibutuhkan kesungguh-sungguhan, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan doa. Sebab kalau saya salah mengajar, tidak hanya menyesatkan diri saya sendiri atau saya tersesat, tapi saya menyesatkan banyak orang yang pada akhirnya akan menerima penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Makanya para pengerja kalau mau jadi pelayan Tuhan harus cinta firman Tuhan, harus belajar sungguh-sungguh, tidak boleh salah. Terutama dalam doktrin-doktrin yang esensial yang berdampak pada keselamatan. Hal yang kedua, saudara, untuk kita waspada terhadap penyesatan, kita harus menjaga diri kita sendiri untuk tetap tinggal di dalam ajaran Kristus. Bapak Ibu tidak bisa mengandalkan pendeta untuk menjaga Bapak Ibu saja, tetapi Bapak Ibu harus punya usaha sendiri juga. Untuk menjaga diri kita agar kita tetap tinggal di dalam ajaran Kristus. Coba kita lihat ayat 8 dan ayat yang ke-9 lagi. Demikian firman Tuhan, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang, perhatikan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ,
tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Amin. Seseorang yang keluar dari ajaran tentang Kristus, yang keluar dari ajaran Kristus, dia tidak memiliki Bapa. Artinya apa? Dia tidak memiliki keselamatan. Tetapi seseorang yang tinggal di dalam ajaran Kristus, dia memiliki Bapa maupun Anak. Artinya apa? Dia memiliki keselamatan itu. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin terjaga dari penyesatan, harus berusaha tetap tinggal di dalam ajaran Kristus. Karena hanya orang yang tinggal di dalam ajaran Kristus yang memiliki Bapa. Orang yang keluar dari ajaran Kristus, dia tidak memiliki Bapa. Dan itu sesuatu yang sangat mengerikan. Sebab tanpa Allah, tanpa Kristus kita hidup tanpa pengharapan. Kita dibayang-bayangi terus dengan yang namanya penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Perhatikan Yohanes mengatakan waspada supaya jangan kamu kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Apa yang telah dikerjakan oleh para rasul, itulah berita Injil yang benar. Itulah kesaksian tentang Yesus Kristus. Saudara, pertahankan pekerjaan firman yang sudah kita alami dalam hidup ini. Amin. Jangan lepaskan itu sama sekali. Dan ketika dia mengatakan siapapun yang melangkah keluar dari ajaran itu bicara soal nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat. Yang berpikir bahwa dia akan bisa membawa jemaat lebih dalam lagi di dalam Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka menyesatkan. Bahaya saudara. Kita harus berusaha untuk tetap tinggal di dalam ajaran Kristus. Nah, apa yang dimaksud dengan ajaran Kristus itu? Pengajaran Kristus itu bisa mengacu pada dua hal. Ajaran Yesus sendiri yang kita bisa temukan di dalam kitab-kitab Injil, atau ajaran tentang Kristus yang disampaikan oleh para rasul. Bapak Ibu, dua-duanya itu benar. Ingat bahwa iman kita dibangun di atas dasar pengajaran para rasul. Makanya ada yang namanya iman rasuli. Saya tidak mengajarkan Allah seperti yang saya pikirkan. Saya tidak mengajarkan kebenaran seperti apa yang saya pikirkan sendiri. Tetapi saya menyampaikan kebenaran sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kitab-kitab Injil. Dan sebagaimana yang diajarkan oleh para rasul di dalam kitab Perjanjian Baru. Bapak Ibu, kalau orang menyampaikan di atas mimbar bukan kebenaran Alkitab, dia tidak sedang berkhotbah. Dia tidak sedang mendengar dia tidak sedang mengajarkan firman Allah. Ini sesuatu yang sangat serius ya. Sangat serius. Dan kalau ada seorang yang datang mengklaim itu ajaran baru, mengklaim itu pengertian baru yang berbeda dari ajaran Alkitab, yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Yesus, yang berbeda dari yang diajarkan oleh para rasul, hati-hati saudara. Kita harus waspada. Sebab orang yang tidak mentaati ajaran Kristus, dia tidak memiliki Bapa, dia tidak memiliki Tuhan, dia tidak memiliki Allah. Tetapi orang yang tinggal di dalam ajaran Kristus, dia memiliki Bapa maupun Anak. Lihat saudara, bahaya penyesatan ini. Saudara, ini kejahatan, disebut sebagai kejahatan. Karena apa? Membawa orang keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Tugas kami, pelayan-pelayan firman adalah menolong semua jemaat untuk beroleh persekutuan dengan Tuhan. Amin. Amin. Saya tidak mau jemaat mengagumi saya mau jemaat kagum sama Tuhan. Saya tidak mau dikultuskan seperti banyak orang ingin dikultuskan. Saya bergaul dengan Bapak Ibu Saudara seperti teman saja. Tetapi dalam mengajarkan kebenaran saya harus bersungguh-sungguh. Karena kalau tidak saudara, ini masalahnya, ini dampaknya, ini kekekalan. Kalau
Sampai saya mengajarkan sesuatu yang keliru membuat Bapak Ibu keluar dari ajaran Kristus. Bapak Ibu tidak punya Allah, tidak punya Bapa, tidak punya Tuhan, tidak punya pengharapan. Tetapi kalau saya mengajarkan kebenaran dan Bapak Ibu tinggal di dalam Kristus, Bapak Ibu memiliki Bapa maupun anak. Amin. Kita semua memiliki keselamatan. Ini sesuatu yang serius. Saya mempedulikan ini semua sehingga saya harus mengajarkan ini, sekalipun mungkin ada yang mengkritik, kok khotbahnya nggak ada kasih, kok keras dan lain sebagainya. Tapi kalau kita baca Alkitab itu, kadang kerasnya minta ampun, saudara. Ketika dia menegur Petrus, nyahlah engkau iblis. Tapi saya tidak berani melakukan itu, saudara, karena saya bukan Yesus. Malaikat aja mendoakan, ya, mengatakan yang baik, kiranya Allah menghardik engkau, dia berkata pada setan seperti itu. Hanya orang-orang yang tinggal dalam ajaran Yesus, yang taat pada ajaran Yesus, yang memiliki Bapa maupun anak. Saudara, coba kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 23. Yohanes pasal 14 ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita ada di dalam ajaran Kristus, ketika kita mentaati ajaran Kristus, dikatakan kita memiliki persekutuan dengan Bapa, kita memiliki persekutuan dengan anak, kita memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Tetapi kalau kita menerima ajaran sesat, atau kita menganut ajaran yang keliru tentang Yesus, maka kita keluar dari persekutuan dengan Bapa dan Anak. Dikatakan kami akan datang kepadanya. Kepada siapa? Siapa kami? Itulah Allah kita. Allah yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Datang kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Kepada orang-orang yang seperti apa? Yang menuruti firman-Nya. Jadi dapat kita katakan, saudara, berpegang pada ajaran Kristus bukan soal kita ini memegang pengakuan iman saja, tetapi kita benar-benar mengalami persekutuan yang hidup dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ini sesuatu yang sangat penting. Saya nggak mau seperti Matius pasal yang ke-7, saudara, ketika saya di hadapan Yesus dan dia berkata, nyahlah engkau, hai pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Saya mau ketika berhadapan dengan Yesus, dia berkata, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Dan saya mau kita semua juga mengalami itu. Bapak Ibu, goal kita bukan di dunia ini. Cita-cita yang sesungguhnya adalah di balik kematian, kita menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ini yang paling penting. Tinggal dalam ajaran Kristus. Perjuangkan itu. Itulah ajaran Yesus Kristus sendiri. Itu ajaran para rasul. Dan hanya orang yang tinggal dalam ajaran Kristus yang akan memiliki persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Bapa, persekutuan dengan Anak, persekutuan dengan Roh. Saudara, di dunia ini kita butuh teman, kita butuh ally, istilahnya ya, persekutuan. Persekutuan yang terutama adalah dengan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Nah, di ayat yang ke-8 dan 9 ini juga, saudara, kita melihat ada dua kategori orang, saudara. Yang pertama adalah orang-orang yang kehilangan sebagian upah dari mereka, tetapi mereka ini akan tetap diselamatkan. Ya, dia tersesat tetapi tidak sampai membawa kepada penghukuman kekal. Memang ada hal-hal yang seperti itu, saudara, ya. Ada doktrin-doktrin yang sifatnya penting tetapi tidak esensi. Untuk itu kita mungkin bisa berbeda, tetapi tidak dengan doktrin yang esensi. Saudara, ada orang-orang yang kehilangan upah. Saya mau mengingatkan kembali bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia, pemberian gratis. Tetapi kita bisa menerima upah dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Amin. Kata Paulus di dalam surat
1 Korintus pasal 3 dikatakan ada orang yang membangun dengan kayu, dengan jerami, dengan rumput kering, ada yang membangun dengan emas, perak, permata, dan semua bangunan mereka akan diuji dengan api. Dan kalau orang yang membangun dengan kayu, rumput kering atau jerami, maka dia akan keluar sebagai orang yang hangus terbakar tetapi tetap diselamatkan. Ini kelompok-kelompok orang yang kehilangan sebagian upah mereka. Tetapi yang lebih berbahaya adalah ayat yang ke-9, kelompok orang yang tidak memiliki Bapa. Kelompok orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, orang-orang ini binasa untuk selama-lamanya. Mari kita menjaga hidup kita dari penyesatan dengan menjaga diri kita, supaya kita tetap tinggal di dalam ajaran Kristus. Itulah ajaran Yesus Kristus sendiri yang Bapak Ibu bisa temukan di Alkitab, di kitab-kitab Injil. Ajaran para rasul tentang Yesus Kristus yang kita ketemukan di kitab-kitab Perjanjian Baru, bahkan Perjanjian Lama itu juga berbicara tentang Yesus. Mari kita waspada, sebab tanpa kewaspadaan kita bisa saja tersesat. Nah, bicara tentang waspada, saudara, saya mau mengingatkan bahwa ada 2 tingkat kewaspadaan. Yang pertama adalah dalam tingkat berjemaat, tingkat bergereja. Bapak Ibu, ini adalah tugas dari gembala jemaat, tugas dari para pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan untuk memelihara jemaat dari penyesatan. Makanya dukung kami kalau kami menyampaikan berita-berita firman Tuhan yang biblical, ya, firman Tuhan yang ekspositori, yang memang mengemukakan Alkitab, karena tujuan kami adalah untuk menjaga jemaat dari bahaya penyesatan. Bapak Ibu, seorang pelayan Tuhan itu harus berpegang kepada ajaran yang benar, sebab tugasnya adalah menjaga kawanan domba. Ini bukan pekerjaan ringan loh ya. Saya bisa saja bersikap acuh tak acuh terhadap keselamatan Bapak Ibu Saudara dengan tidak perlu memberitakan hal-hal yang seperti ini. Saya bisa aja khotbah yang santai, yang ringan, memberikan kata-kata dorongan, kata-kata semangat. Dan saya bisa membuat orang tertarik dengan pemberitaan saya, tetapi saya tidak mempedulikan sama sekali keselamatan Bapak Ibu Saudara. Tapi kata Paulus, aku melayani bukan untuk mencari kesukaan manusia, tetapi untuk mencari kesukaan Tuhan. Dan kesukaan Tuhan adalah supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Supaya berita tentang pertobatan itu disampaikan. Supaya berita tentang kebenaran itu disampaikan. Orang yang tidak mencintai terang, dia tidak akan datang kepada terang itu. Orang yang tidak mencintai Tuhan tidak akan suka firman Tuhan. Tapi orang yang cinta Tuhan, yang cinta terang, dia akan datang kepada terang itu dan dia tidak takut dirinya dilihat oleh Tuhan dan dia mau terbuka. Dia mengatakan, selidiki hatiku Tuhan, uji aku, perbaiki aku, bersihkan aku supaya aku dapat memiliki persekutuan yang benar dengan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu membaca di Alkitab, ya pengkhotbah-pengkhotbah yang baik itu sedikit pengikutnya. Dan kebanyakan mereka teraniaya. Yesus memberitakan kebenaran, teraniaya bahkan sampai mati di kayu salib. Murid-murid semuanya mati martir kecuali Yohanes yang lolos dari penggorengan. Dan dia dibuang ke Pulau Patmos. Paulus sampai berkata seperti ini, apakah dengan mengatakan kebenaran aku menjadi musuhmu? Tidakkah ada tempat di hatimu bagi aku? Sebagaimana aku punya tempat yang luas di hatiku untuk kamu, kata Rasul Paulus, kata Yohanes juga. Saudara, orang yang sentimental, yang nggak mau negur, yang nggak mau nasihati, disukai banyak orang. Tapi penegur banyak tidak disukai. Apa betul yang saya sampaikan ini? Saudara, kalau pendeta itu menyenangkan, populer, pasti dia nggak menegur.
nggak menasihati. Tapi orang-orang yang menegur menasihati, kebanyakan tidak disukai. Tetapi kalau dia orang-orang pilihan Allah, pasti suka nasihat. Amin. Suka firman, suka teguran. Saudara kalau nggak suka kebenaran nggak akan baca Alkitab, sungguh. Nggak akan baca Alkitab. Tapi orang yang cinta Tuhan dia akan membaca firman-Nya. Karena ini adalah perkataan Tuhan untuk kita. Makanya di tingkat gereja pemimpin rohani punya tanggung jawab yang sangat besar. Coba lihat Titus 1 ayat yang ke-9. Titus 1 ayat yang ke-9. Ini untuk para pekerja gereja. Berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Ini pergumulan para hamba-hamba Tuhan, ini pergumulan para pelayan-pelayan Tuhan. Harus mengenal perkataan yang benar, berpegang pada perkataan yang benar, itulah Injil Yesus Kristus. Hidup menurut ajaran yang sehat, sanggup menasihati, sanggup menegur, dan dapat meyakinkan orang-orang yang menolak kebenaran. Dan coba kita lihat lagi di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 28. Bisa ditayangkan mungkin juga di depan. Kisah Rasul 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu, ya, dan jagalah seluruh kawanan, karena kamu yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ini tugas para penatua, para pendeta, saudara. Menjaga dirinya, menjaga kawanan dari penyesatan, dari serigala-serigala buas. Bahkan penyesat itu datangnya enggak dari luar saja, tapi datang dari dalam juga. Coba lihat ayat yang ke-30. Kisah 20 ayat yang ke-30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Tingkat yang kedua adalah tingkat pribadi. Bapak Ibu secara pribadi kita harus menjaga diri kita dari ajaran palsu. Ayah dan ibu, papa dan mama, orang tua, jaga anak-anak kita dari ajaran yang palsu. Amin. Amin. Jangan lepaskan mereka bergaul dengan orang-orang yang kita tahu tidak beriman, yang kita tahu tidak mengenal kebenaran. Bahkan kadang kita melepas mereka belajar di sebuah institusi yang menolak Yesus. Tanpa kita diskusi, tanpa kita bicara, tanpa kita membicarakan kebenaran. Kita harus melindungi diri kita, melindungi keluarga kita. Yang membuat saya heran saudara ya, banyak juga orang-orang Kristen yang tidak peduli pada ajaran yang sehat. Ingat kata Paulus, pada akhir zaman orang akan memalingkan telinganya pada ajaran-ajaran yang menyenangkan. Mereka mengumpulkan guru-guru untuk kesukaan hati mereka. Mereka benci kebenaran, mereka menolak Injil. Dan kalau kita melakukan itu, jangan-jangan kita tersesat. Dan ada banyak orang yang berpikir belajar teologi itu tidak penting, doktrin itu tidak penting. Orang sudah mulai suka filsafat. Ya, orang kembali kepada postmodernisme. Kalau baca buku filsafat sukanya nggak ketulungan, tapi kalau baca Alkitab, pada mulanya adalah firman. Semangat pertama, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pengantar tidur katanya. Untuk sehat, mari kita menjaga diri kita. Amin. Berikan dirimu dijaga. Dan jagalah dirimu, jagalah keluargamu. Sebab kalau kita keluar dari ajaran Kristus, kita keluar dari persekutuan dengan Bapa dan Anak. Kalau kita keluar dari persekutuan Bapa dan Anak, kita akan menikmati penghukuman kekal untuk selama-lamanya.
Nah kemudian untuk kita waspada terhadap penyesatan, saudara, ini agak kasar ya, tapi ini firman Tuhan. Saudara, kita tidak boleh menerima guru-guru palsu di rumah kita. Wah kasar ya. Coba lihat ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ayat 10 dan ayat 11 dari 2 Yohanes. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, maksudnya ajaran yang sehat, ajaran Kristus, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Memberi salam lo gak boleh. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Kalau bicara tentang persekutuan jemaat, jangan biarkan dia masuk dalam perhimpunan kita. Kalau bicara tentang pribadi, jangan biarkan dia masuk ke rumah kita memberi tumpangan. Bahkan jangan memberi salam, jangan mendoakan saudara, karena pekerjaannya jahat. Pekerjaannya apa? Menyesatkan. Yohanes sedang berkata tentang orang-orang yang menolak Yesus datang sebagai manusia. Orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang tidak percaya bahwa keselamatan hanya oleh anugerah dan iman. Orang-orang yang tidak percaya Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Terhadap orang-orang yang seperti itu jangan diterima, bahkan memberi salam pun jangan. Sebab kalau kita melakukan itu, kita ikut dalam kejahatan mereka. Oke, maaf terlebih dahulu, saya memberi contoh aja yang terang-terangan ya. Kalau ada seorang saksi Yehova mau masuk ke rumah Bapak Ibu, diterima, dibukakan pintu, disediakan kue lebaran, lalu ngobrol panjang lebar. Kalau Bapak Ibu memang siap membuka pintu, sebaiknya Bapak Ibu belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, memperlengkapi diri, sebab mereka datang ke rumah-rumah dengan perlengkapan yang sangat hebat, sehingga sulit didebat, saudara. Kalau seandainya Mormon datang ke rumah Bapak Ibu, apakah dibukakan pintu, lalu ketika Bapak Ibu masak nasi goreng, yuk sekalian makan, terus kita doakan Tuhan berkati kekasih saya supaya dalam pelayanannya dia diberkati oleh Tuhan. Wow, ini pelayanan menyesatkan ini saudara. Sampaikan salam aja jangan loh saudara. Apalagi mendoakan, kelihatan kasar ya, tapi ini firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengizinkan ular kobra masuk ke rumah saudara, itu akan membahayakan nyawa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membiarkan penyesat masuk ke rumah kita, Bapak Ibu membahayakan keselamatan jiwa. Mau bermain-main dengan dosa? Bermain-main dengan penyesatan? Jangan sekali-kali. Kita harus benar-benar menjaga diri. Enggak enak Pak Pendeta, tiap hari datang, tutup aja pintu. Bilang, aku sudah punya Tuhan, saya punya Yesus. Saya sudah berjemaat. Saya tidak perlu yang lainnya. Silahkan meninggalkan rumah. Jangan doakan, pergi ke rumah yang lain saja ya. Saya punya kenalan. Ini Pak Chongsen di sana rumahnya. Ini Pak Yanto di sana. Jangan saudara. Kok malah dipersilakan kayak minta sumbangan aja. Kalau minta sumbangan tidak apa-apa, kalau kita tidak punya uang, pergi ke sana tidak apa-apa. Itu bisa membantu, tapi kalau sudah pengajar-pengajar sesat, jangan ditunjukkan alamat. Langsung telepon teman-teman, kalau ini datang hati-hati. Sebab itu menyangkut keselamatan jiwa kita, amin. Jangan menerima, jangan memberi jamuan, jangan memberi salam. Kasar ya? Tapi itu bukan kata-kata saya, itu kata-kata firman Tuhan. Hal yang terakhir saudara dari penutup ini penting juga. Kalau kita ingin waspada terhadap bahaya penyesatan adalah mari kita memelihara persekutuan dengan orang-orang pilihan Allah lainnya. Amin. Mari setia bersekutu seperti sekarang ini saudara. Karena kita
kita punya satu iman, kita punya satu Tuhan, kita punya satu pengharapan. Kita bertumbuh dalam iman yang sama, iman yang benar seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Ini penting. Coba kita lihat ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacitaku. Amin. Dalam persekutuan orang-orang percaya itu ada sukacita. Sebenarnya Yohanes bisa menulis banyak lagi hal yang penting bagi jemaat pada waktu itu. Tetapi dia tidak mau melakukan dengan tinta. Dia mau datang berjumpa. Karena dalam persekutuan orang percaya ada sukacita yang sempurna. Bapak Ibu, sukacita malam hari ini. Makanya jangan ngomong, Pak Pendeta saya enggak ke gereja ya, kenapa? Saya meramaikan YouTube. Saya meramaikan online. Sukacitamu gak sempurna lo ya. Masa gak kangen sama Ibu Gembala? Masa gak kangen sama saya? Wih, GR banget. Masa gak kangen sesama saudara seiman? Di dalam persekutuan orang percaya itu ada yang namanya sukacita yang sempurna. Karena apa? Di situ ada saling mendoakan, saling menasehati, saling menolong, saling memperhatikan, saling mengasihi. Amin. Nah, seperti sekarang saya mengasihi Bapak Ibu Saudara dengan mengatakan kebenaran. Kita dilindungi, kita dijaga dari bahaya penyesatan. Lihat ayat yang ke-13. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Jadi semua orang percaya adalah saudara seiman. Saudara, saya pernah khotbahkan beberapa waktu yang lalu, lama mungkin ya. Singa itu kalau mau memakan seekor buffalo, bison. Itu dia tidak bisa melakukan pada waktu singa itu dalam kumpulan, nggak bisa. Pasti dia akan membuat sebuah tim dan dia mau memisahkan seekor yang dianggap paling lemah, yang dianggap paling muda akan dipisahkan dari kawanannya. Dan ketika dia sendiri, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap. Lalu ditangkap. Saudara, Bapak Ibu kita bisa mengalahkan seekor nyamuk. Tapi coba kalau wabah nyamuk seperti di Mesir, kuat enggak? Kuat enggak? Kalau cuma lalat pikat satu, habis. Tapi lalat seperti tulah di Mesir, kalau katak cuma 10, jadi sop, saudara. Tapi kalau katak seluruh rumah penuh, saudara, stres kita. Saya dapat postingan, saudara, di sebuah tempat ibadah jangkrik itu, luar biasa. Kalau saya piara burung, saya datang ke sana, saya mengambil semua buat makan burung. Saudara, tapi kalau ini misalkan ada buffalo, ada bison 20, 2 singa, sipil. Tapi coba hanya 1, habis. Mari kita suka bersekutu dengan sesama orang percaya. Amin. Amin. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 dikatakan, marilah kita jangan meninggalkan hari-hari ibadah, tetapi giatlah melakukannya, saling menasihati menjelang hari kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Mari biasakan diri untuk membentengi diri dari penyesatan. Amin. Baca Alkitabmu dengan sungguh-sungguh. Kalau perlu beli buku-buku teologi yang baik, yang benar, yang sehat. Kalau butuh referensi, bisa main ke tempat saya. Ada banyak buku-buku yang bagus yang Bapak Ibu bisa pinjam, bisa fotokopi atau beli. Kita bisa bertumbuh bersama-sama ke arah Tuhan supaya kita tidak disesatkan dan kita punya hidup gereja yang sehat. Amin. Amin. Sama-sama berdiri.